Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amaluhu bitta'ah wa ala alihi wa sahbihi bil karamah. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى في آية أخرى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في آية أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita sampai hari ini, tepatnya pada hari ke-18 Ramadan. Dan insya Allah nanti malam kita akan memasuki malam 19 Ramadan, yang mana Allah masih menitipkan kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk bermuraqabah, untuk beribadah, untuk taat kepadanya, yaitu Rabb semesta alam. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, diberikan segudang kemuliaan. Tidak hanya beliau, kita sebagai umatnya dihadirkan keistimewaan dan kemuliaan oleh Allah, terutama yaitu bulan suci Ramadan, di mana dalam bulan suci Ramadan itu pula diberikan satu malam yang paling indah, yang insya Allah akan kita bahas nanti malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut lebih indah daripada 83 tahun kita hidup dalam dunia. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan sumbangsih terbaik mereka untuk Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Semoga Islam yang pernah dibawa oleh Rasul dan sahabatnya, para keluarga dan kawannya, Islam itu pula lah yang akan mampu mengantarkan kita ke bawah batu nisan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kita hormati guru kita bersama, orang tua kita Bapak Kalapas, yang kita hormati Abah selaku guru rohani kita bersama, Dewan Guru, dan semua ahli syurga insyaallah yang berada di bawah Masjid At-Taubah Kota Lubsmawi. Ya Allah, kami berkumpul di hari ini pada hari Jumat. Kami meminta kepadamu ya Rabb, kami berkumpul dalam penuh kehinaan. Kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah adun ada urang siklun yang luntuan pemulia. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya surah Al-Bayyinah. Allah berkata,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidak diperintahkan akan mereka, termasuk kita di dalamnya, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk menyembah, untuk bermakbud, untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan yang esa. Kita sembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Hamba Allah orang syiklun, orang le yang ibadah, tapi orang yang sembahyang pula belum mampu menjamin dirinya akan masuk dalam surga. Pakan menan pegah tengku dalam ayat yang sering dibacakan oleh imam dalam solat tarawih, fawailul lil musallin, neraka wailun itu bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Orang-orang yang lalai terhadap solat yang mereka kerjakan. Tanyo yang ruku', tanyo yang semayang tarawih kali 18 malam, tanyo yang puasa Ramadan, tanyo yang zikir kepada Allah. Kalau tidak didasari dengan keikhlasan, maka akan jauh panggang dari api. Tidak mampu kita petik pahalanya hamba Allah. Rugot taruh imata, rugot apa habis wate, rugot abudah bakpo le malam. Bila kita ibadah hanya sekedar ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan akan dirimu untuk beribadah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kuncinya adalah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Wate uraya sering tak dengar takbir. Nah, kalimat-kalimat mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, artinya apa? Orang-orang yang beribadah dalam bulan suci Ramadan, orang-orang yang akan merasakan indahnya hari raya Aidil Fitri adalah orang-orang yang menanamkan rasa keikhlasan. Tengku cukup payah tak ibadah menyekan perle karena bui puja lego. Bacut-bacut tanya harus latihan. Karena syirik tersebut menurut pendapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Tanbihul Ghafilin, syirik tersebut termasuk dalam riya tersebut termasuk dalam syirik kecil yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kala itu ditanyakan oleh sahabatnya, "Wa mal syirkus asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil? Rasul menjawab, "Ar-riya'u." Riya. Apa itu riya? Beribadah karena gila pujian dan sanjungan orang lain. Ibadah karena di tempat yang mulianya. Kita sudah masuk di bawah Masjid At-Taubah. Kita tidak bisa melangkahkan kaki di luar sana sehingga ibadah. Tapi ibadah yang kita kerjakan bukan karena penyesalan, bukan mukhlishina lahuddin, akan tetapi perle budikun lego bahwa tanyo kamu bah. Sipulan jamun bro akak, sipulan jamun pale, sipulan jamun luar biasa melakukan kemaksiatan kebiadaban. Uronyo jika ibadah, iro imata oh sembahyang, sujud kepada Allah luar biasa. Sekedar kita ingin ucapan-ucapan tersebut dikemukakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka ibadah gedanya hana makna. Ulun tuan ceramah perle kepada sanjungan orang dikatakan bahwa Tengku Taufik gatat ke ceramah luar biasa, tak ubahnya seperti MZ. Tidak bermakna kalau kita gila pujian. Yang intinya kita ibadah, kita sujud kepada Allah, tak puasa orangnya ke-18 Ramadan. Berperle orang syiklun karena rida Allah dan berikhlas. Contoh tengok. Imam Ali karamallahu wajhah, melintai Nabi yang pernah kita baca. Sebuah hadis yang jid ke ibrah, artinya jid ke amalan saleh apabila kita terapkan. Walaupun ada ikhtilaf, namun ibrahnya sangat luar biasa. Pernah suatu ketika Imam Sayyidina Ali tertancap pusar panah di kakinya, bagatih. Kena anak panah bagatih. Watenya sakit luar biasa, melirik kesakitan Imam Sayyidina Ali. Wate sakit nian gejak sahabat lain tu guplau hal lepas sehingga nasabah riwayat jid kurung nian ataupun jid bersimbah peluh. Jadi wate guplau nian Imam Sayyidina Ali pun melirih kesakitan luar biasa. Aduh, beliau nemo. Watenya singkat cerita lah wate sembahyang itu ni ibadah.
Watai dengan sembahyang, bunuh segolom sembahyang, segolom ibadah Sayyidina Ali halpah geplah panah yang li sahabat. Watai dengan ibadah tanpa terasa pusar panah dicabut oleh sahabat yang lain dari betisnya Imam Sayyidina Ali tanpa ada rasa kesakitan. Watai dia sembahyang, singkat cerita Arun Syilong bertanya li sahabat yang lain bak Sayyidina Ali, "Ya Ali, engkau sebelum solat, sebelum engkau beribadah kepada Allah, menyembah Tuhanmu, engkau merasa kesakitan, melirik luar biasa karena kami cabut panah dari betismu. Pakan watai gada ibadah menghadap Allah seolah-olah pusur panah itu keluar tidak ada hambatan. Hana nemkli, hana nemo, hana neliri, hana nekun adu ya Sayyidina Ali." Ali ni jawab, Imam Sayyidina Ali ni jawab, "Saat aku menghadap Allah, sujud kepadanya, menghambakan diri kepadanya, yang ada dalam hidupku hanyalah Allah dan diriku. Yang dalam udip Imam Sayyidina Ali watani ibadah kepada Allah hanya ati drawana dan Allah Subhanahu wa taala. Seisi dunia ini sakit, pedih, senang tidak ada dalam kehidupan beliau kalau beliau berhadapan dengan Allah." Itulah yang perlu kita adopsi dan kita terapkan dalam kehidupan. Jangankan Ali yang sahabat Nabi, beliau adalah pria sejati, orang yang sangat gagah, tentaranya Allah, jundullah, memiliki pedang yang diturunkan dari surga yaitu Zulfaqar. Ada seorang ulama sufi dari perempuan Rabi'ah al-Adawiyah. Bagaimana sujudnya Rabi'ah al-Adawiyah sampai bengkak bola matanya. Beliau pernah dipinang oleh Imam Hasan al-Basri. Kala itu beliau mengungkapkan statementnya, "Saya tidak bisa menikahi manusia. Kenapa? Tidak ada satu ruang pun dalam hatiku untuk ditempati oleh manusia lain, sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala." Orangnya kita kaji urung silun adun ada kalapan lah Ramadan menyegetannya termasuk salah satu sidraw di antara mereka yang ibadah karena perle begepujo li bapak kalapas, yang ibadah perle begesanjung li abah, yang ibadah perle bedikun lengon bahawa tanya orang yang malim, maka akan urugo kehidupan udanya orang silun. Penampilan okey, penampilan boleh saja, kita termasuk dalam kategori orang yang luar biasa. Contoh dengku lagi orang gejak ukudai, penampilan baje steady luar biasa, dompet tebal, punuh dompet tak pun tebal, tamat bajaro tapi waktu kita buka aso di dalam hanya karton dan lembaran kertas yang tidak bermakna. Ibadah orang yang tidak ikhlas sedemikian rupa hamba Allah pu makna tengku tak ibadah lagi danyo higa sembayang kabi ngan musalla ngan masjid hana lekang hana taif tak bodong tahajud tak sujud sabi tapi hana ikhlas karena perle berdipujo lego tak ubah ji lagi urang yang terbaik dompet tapi dalam dompet hanyalah kertas kosong tidak bermakna. Tapi ada orang lain yang beribadah tidak gila pujian, tak ubahnya seperti orang yang membawa satu secret ATM geme. Tapi beile guna beliau moto urung-urung kadang-kala beliau untuk menikah. Artinya apa? Cuma satu lembar ATM tapi isinya luar biasa. Gedanya berhudip sederhana di tempat yang mulianya, di tempat yang luar biasa indahnya. Minta yang toh tempat yang paling gerah untuk ibadah. Di sinilah orang-orang yang sudah merasakan bagaimana pahitnya hidup dulunya. Sekarang kita sudah taubat, kita beribadah di sini. Insya Allah kalau kita ikhlas, maka syurga akan menanti kita hamba Allah. Yang selanjutnya Allah berpesan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah maka aku akan mengijabah doamu. Yang selanjutnya Allah nekun bab ujung bab pertengahan ayat tersebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Siapapun yang tekabur, siapapun yang embung, siapapun yang congkak, siapapun yang sombong terhadap hambaku untuk beribadah kepadaku, han getin mendoa, han getin ibadah karena Allah, begila pujian, han getin ibadah lillah, maka Allah nekun akan kesediakan saya dukhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan kita semua dalam nerakanya Allah yang mana akan kekal abadan dan abadi. Semoga urung silun ada adun urung yang luntuan pemulihan. Pada uroti tanya Ramadan tersisa 12 uroti, menyo uronyo tunai Ramadan sehingga insyaallah akan tinggal 11 uroti.
Wate ujung Ramadan, wate tatkebi malam Lailatul Fitri, malam Aidil Fitri takun mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baru katanya dalam kategori mukhlishina lahuddin yang katanya ucapkan setiap harinya, setiap malamnya, setiap waktu solat kala hari raya Aidil Fitri itu datang dalam kehidupan kita. Rugo urang siklun menyebutnya wahanaru salah satu di antara mereka yang mendapatkan syurga Allah karena beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Dalam ayat Allah nyebut wasta'inu bis sabri was salat, lakai bantu ba Allah dengan doa, dengan kesabaran dan solat. Ajukan setiap doa, lakai ba Allah, sembahyang ba Allah, semuanya itu akan terasa berat. Wa innaha lakabiratun, semua itu akan terasa berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang menanamkan rasa ikhlas dalam hatinya. Dan yang tak ibadat hanya perlu keimbalan. Lagi contoh orang mekat hanya kepikili kelaba, maka mekat itu akan mudah. Walaupun dalam kehidupan kita hanya perlu lagi, tapi untuk ibadah cobalah kita ibadah tidak ada mengharapkan imbalan dari manusia, tapi perlu hanya sekedar karena perlu ridha Allah, menyekam rempok ridha Allah, tamang tanya dalam hamba drone, maka akan gebuka pintu syurga dan tamang lagi tanya dari pintu yang mana kita kendaki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jina utanya tamang dalam rukun doa khutbah segalon ji perlu taco intisari dari paparan singkat gedanya. Insyaallah nanti malam akan kita lanjut dalam pertemuan di ceramah tarawih usai ceramah Ramadan, usai solat Isya sebelum solat tarawih. Insyaallah ulang tuan yang dijadwalkan oleh Yang Mulia Bapak Kalapas beserta Abah. Insyaallah di sana kita akan kupas lebih dalam lagi dan lebih mantap lagi. Jenau daya tamang dalam rukun doa al-khutbah, harap nasimak, pat nasalah harap netegur supaya nak sah Jumat kita nyoba orang yang berbahagia.